Oh halo, oh hai, bertemu lagi bersama Halo Else. Dan tentunya setelah 3 minggu berlalu, saya kembali lagi di konten yang sangat bermanfaat, yaitu promosi properti dengan topik yang sangat menarik setiap upload. Dan kali ini topik yang saya hidangkan adalah yang dilakukan saat akad kredit KPR. Dalam proses pengajuan kredit kepemilikan, biasanya akan ada proses yang dinamakan akad kredit. Ya tentunya setelah pengajuan KPR diterima dan disetujui oleh bank, barulah proses akad kredit rumah subsidi dilakukan. Nah, bagi Anda yang ingin mengajukan kredit kepemilikan, ada baiknya memahami penjelasan detailnya mengenai akad kredit serta proses lebih lanjut, serta skema pembayaran cicilan KPR, mulai dari jangka waktu kredit, besaran angsuran setiap bulan, sistem bunga yang digunakan oleh bank, besaran bunga setiap tahun, cara melihat saldo KPR, dan jika Anda mendapat fasilitas subsidi pemerintah, maka bisa dijelaskan bagaimana prosesnya. Dalam proses tersebut, pihak bank memberikan penjelasan kepada calon debitur agar dokumen perjanjian yang akan ditandatangani dapat dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak. Perlu Anda ketahui, proses akad kredit yaitu adalah bank mengirimkan surat persetujuan kredit, penentuan waktu akad kredit, kewajiban membayar biaya KPR, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumen yang dibawa pada saat akad antara lain KTP suami istri jika sudah menikah, kartu keluarga, surat nikah, dan NPWP. Pelaksanaan akad kredit adalah puncak dari pengajuan KPR. Adapun proses pelaksanaan akad kredit, yang pertama adalah tanda tangan perjanjian antara pihak bank dengan pembeli atau debitur. Dengan surat perjanjian tersebut mencantumkan plafon kredit yang diberikan, tenor dan besaran cicilan per bulan, serta hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian tanda tangan perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli, meliputi harga rumah, luas tanah dan bangunan, lokasi rumah, IMB, PBB, dan AJB yang dibuat oleh notaris. Dan adapun dokumen yang diterima ketika akad kredit. Saat proses akad kredit berlangsung, perhatikan hal-hal ini ya. Baca dan teliti klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kredit. Jangan pernah menandatangani belangko kosong yang tidak jelas isinya. Kemudian, cermati apakah klausul tersebut sesuai dengan surat penawaran. Dan jangan segan menanyakan apabila masih ada informasi yang belum jelas. Anda berhak membatalkan akad kredit bila merasa persyaratannya terlalu berat atau terdapat hal-hal lain yang tidak konsisten antara kesepakatan semula yang tertuang dalam offering letter dengan klausul di perjanjian kredit Anda. Tentunya, saat melakukan akad kredit ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda menyetujuinya. Jika Anda sedang mencari hunian dan ingin menggunakan fasilitas KPR, ada baiknya perhatikan rumah yang akan Anda pilih dan temukan hunian terbaik sesuai dengan kemampuan Anda. Perlu Anda ketahui bahwa saat proses akad kredit KPR dihadiri oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah pihak pembeli, harus suami dan istri jika sudah menikah, atau dengan wali, biasanya ibu kandung jika belum menikah, wakil dari bank, pihak pengembang atau penjual, notaris yang bertugas sebagai pihak yang melegitimasi transaksi ini. Ya tentunya, Anda boleh bernapas lega karena pengajuan KPR Anda diterima dan disetujui oleh bank. Sekarang, Anda, bank, penjual dan notaris sedang melakukan proses akad kredit rumah. Namun, ketika akad berlangsung, jangan ragu bertanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah besar angsuran. Ya, Anda memang harus tahu soal ini nih. Jika bank tidak menjelaskannya, Anda berhak untuk bertanya. Kemudian adalah tenor. Konfirmasi kembali tenor yang sudah Anda dan bank sepakati untuk menghindari kesalahan dalam kontak kredit Anda. Kemudian ada pembayaran ekstra. Kamu bisa mengkonfirmasi juga besar minimal dan maksimal pembayaran ekstra yang diperkenankan oleh bank. Nah, kalau untuk sistem pelunasan,
Perusahaan kredit tidak bisa sembarangan dilakukan selama periode KPR ya. Bahkan ada beberapa bank yang mengenakan penalti. Oleh karena itu, kamu berhak mendapatkan kejelasan mengenai hal ini. Pertama, tanyakan apakah pelunasan kredit dikenakan sanksi, lalu setelah angsuran keberapa pelunasan kredit lebih awal bisa dilakukan oleh debitur. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan syarat dan prosedur akad pembiayaan. Yang pertama tentunya kamu wajib melunasi DP ke developer dengan nilai yang sudah disepakati. Kemudian, ini adalah beberapa contoh dari pemberkasan yang harus kamu lengkapi untuk proses KPR. Selanjutnya adalah prosedur akad pembiayaan KPR. Saat akad berlangsung, Anda wajib membawa dokumen asli seperti KK, KTP, NPWP, serta buku nikah. Kemudian membuat atau menerima dan membawa tabungan dari bank penyedia KPR. Khusus KPR BTR, produk tabungan yang biasa digunakan untuk kredit kepemilikan rumah adalah tabungan Batara. Kemudian, Anda menyediakan biaya akad dan cadangan blokir angsuran yang kemudian disimpan di rekening tabungan nasabah. Serta menyiapkan materai 10.000 sebanyak 40 lembar atau membawa uang tunai untuk mengganti materai serta kartu keanggotaan BPJS. Nah, ada 4 agenda yang akan dilakukan sebelum pengesahan transaksi. Yang pertama adalah pembacaan perjanjian dokumen serta tanda tangan antara pembeli dan penjual rumah di hadapan notaris, kemudian perjanjian pihak bank dan penjual di hadapan notaris, kemudian perjanjian pihak pembeli dan pihak bank di hadapan notaris, serta penjelasan sistem pengambilan kunci oleh pihak developer. Sebelum penandatanganan di hadapan notaris, pihak bank akan terlebih dahulu mengkonfirmasi apakah Anda sudah melakukan pelunasan biaya-biaya akad KPR. Biaya yang pertama adalah uang muka, yaitu antara 10 hingga 20% dari harga properti. Selain uang muka, ada pula uang tanda jadi atau booking fee yang berfungsi sebagai penanda keseriusan pembeli properti. Kemudian ada biaya promosi atau biaya tambahan yang harus Anda bayarkan sebagai tanda balas jasa karena KPR telah disetujui oleh bank. Kemudian biaya asuransi jiwa kredit. Hal ini dibutuhkan untuk memproteksi keluarga kreditur apabila sewaktu-waktu mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kemudian biaya notaris atau perjanjian kredit. Rincian biaya notaris sendiri terpisah dengan biaya balik nama maupun pajak penjual dan pembelian. Kemudian ada biaya APHT jaminan atau akta pemberian hak tanggunan, bisa dibilang sebagai jaminan pelunasan utang antara debitur kepada kreditur. Nah, untuk biaya ini sangat bervariasi ya. Kemudian akta jual beli. Biaya JB yang dipatok tidak boleh lebih dari 1% dari total transaksi, serta biaya pertanggungannya sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Nah, untuk BPHTB, biaya BPHTB merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada penjual sebelum penandatanganan akta jual beli. Nah, untuk kamu yang ingin memiliki hunian sendiri, kamu tidak perlu menunggu atau memiliki dana yang besar. Cicil saja dengan KPR. Karena keuntungan KPR salah satunya adalah Anda tidak perlu menunggu dalam waktu lama hingga uang terkumpul banyak untuk memiliki rumah. Hunian memperoleh perlindungan dari asuransi dan tidak perlu takut bila membeli rumah dengan KPR. Legalitas yang dimiliki perumahan tersebut lebih terjamin. Jika Anda sedang mencari hunian dengan KPR, pilihlah KPR BTN yang sangat mudah. Nah, buat kamu yang masih bingung mencari hunian seperti apa, tentunya di channel Promosi Properti ini selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan informasi tentang perumahan atau rumah idaman kamu. Dan tentunya terima kasih telah mengikuti saya dari sepanjang video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.